Shalom, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari materi yang telah kami kerjakan. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Majesty Blessing Tuuk. Yang kedua, ada Christine Leo. Yang ketiga, ada Agnes Latue. Dan yang terakhir, ada Simkato Purba. Pada saat ini, kami akan membahas materi tentang kekristenan prakolonialisme dan perdagangan rempah-rempah. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh beberapa wilayah yang ada di Indonesia membuat Nusantara sebagai pusat produksi perdagangan dan rempah-rempah. Sumber daya alam ini memiliki peranan penting terhadap perkembangan kehidupan masyarakat. Lewat kekayaan sumber daya alam ini membuat ketertarikan terhadap bangsa-bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia, khususnya karena adanya rempah-rempah yang melimpah. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Nusantara memotivasi bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Motivasi itu juga didorong oleh semangat 3G, yaitu gold, emas, gospel penyebaran agama, dan glory kejayaan. Rempah-rempah seperti pala, fuli, dan cengkih itu adalah alasan atau motivasi utama bangsa Eropa dan bangsa-bangsa asing untuk datang ke Maluku di Indonesia Timur. Salah satu keuntungan yang didatangkan oleh perdagangan rempah-rempah adalah inovasi terhadap bidang teknologi, khususnya dalam bidang teknologi kemaritiman. Perubahan besar terjadi ketika Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dan Spanyol. Belanda pun ingin menemukan jalan mereka sendiri menuju sumber kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh Asia. Belanda pun ingin merugikan musuh-musuh mereka, yaitu negara-negara Katolik, dengan cara mengubah jalur lalu lintas perdagangan. Pada tahun 1596, bangsa Belanda tiba di Banten di bawah pimpinan Cornelius de Houtman. Untuk menjaga persaingan dagang yang tidak sehat antara sesama bangsa, maka pemerintahan Belanda ini membentuk suatu badan dagang untuk menggabungkan beberapa usaha dagang yang ada di Indonesia, di mana badan dagang itu diberi nama VOC. Nah, VOC ini dibentuk pada tahun 1602 oleh pemerintahan Belanda dan diberi hak monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan Belanda dalam badan dagang yakni VOC ini menerapkan beberapa kebijakan kepada masyarakat pribumi, seperti yang pertama yaitu penyerahan wajib hasil bumi kepada masyarakat Belanda dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Yang kedua itu membayar pajak. Yang ketiga itu berupa penebangan tanaman rempah-rempah oleh VOC, di mana VOC ini berhak menebang tanaman rempah-rempah tersebut agar menghindari terjadinya kemerosotan harga. Dan yang keempat yaitu pelayaran humi yang bertujuan untuk mencegah petani melakukan hubungan dagang dengan pihak dari luar dan mengawasi peredaran rempah-rempah. Portugis dan Spanyol telah muncul sebagai negara terkuat di Eropa. Kekuatan Islam di Spanyol Selatan dapat dikalahkan setelah berjuang selama ratusan tahun. Mereka memandang diri mereka sebagai bangsa yang paling setia kepada gereja Katolik, serta merasa terpanggil untuk bertanggung jawab mempertahankan agama Kristen dan menyebarluaskannya. Paus sangat senang dengan sikap kedua negara ini. Paus mendorong kedua negara ini untuk terus menyebarluaskan agama Kristen kepada wilayah-wilayah yang mereka temui.
Di sisi lain, dalam kekuasaan Belanda, usaha pekabaran Injil yang pertama kali dilakukan di Nusantara dilaksanakan oleh saudagar VOC. Nah, dalam setiap kapal dagang VOC ini terdapat seorang atau lebih yang disebut penghibur orang sakit. Nah, mereka ini bertugas untuk menghibur anak buah kapal yang sedang sakit serta membaca doa dan renungan kepada mereka di atas kapal. Nah, penghibur orang sakit atau pos ini adalah bekas pekerja keras atau mereka yang dikeluarkan dari dinas ketentaraan Belanda. Demikian materi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun maksud selama kami mempresentasikan materi ini. Kami kelompok 2 mohon pamit, sekian dan terima kasih. Shalom.